Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, bapak-bapak, rekan-rekan jemaah majelis taklim Al-Barakah Pangkalan Kerinci, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam satu majelis yang mulia, yakni majelis Yasin Al-Barakah. Malam hari ini alhamdulillah kita berkumpul bersama di rumah Bang Ahmad Yani. Mudah-mudahan perkumpulan kita itu termasuk perkumpulan orang yang saleh. Amin. Amin. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh imam kita tadi, saya teringat sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud tentang orang-orang yang dirindukan surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dirindukan surga. Amin. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, taliyul Qur'an wa hafizul lisan wa mut'imul ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan. 4. Bicara rindu. Kalau kita yang rindu itu biasa, atau rindunya seorang anak kepada orang tua itu hal yang biasa. Begitu juga rindunya orang tua terhadap anak itu juga hal yang biasa. Tapi ketika yang merindukan itu adalah sesuatu yang juga kita rindukan dan kita impikan, itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini motivasi kita sebagai orang awam, motivasi kita sebagai orang awam beribadah itu adalah berharap surga. Maka tak salah ketika kita beribadah, kita merindukan agar setiap ibadah kita Allah balas dengan surga. Namun lebih membanggakan lagi ketika surga itu yang merindukan kita sendiri. Seperti yang Nabi sabdakan tadi, surga itu rindu kepada 4 golongan. Termasuk golongan manakah kita? Salah satu di antara 4 itu atau keempat-empatnya kita masuk. Yang pertama kata Nabi SAW, yang dirindukan surga itu adalah taliyul Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, ya, orang yang suka membaca Al-Quran. Tentu saja dalam hal ini membaca Al-Quran mesti kita pahami hak-hak Al-Quran itu, hakul tilawah, hakul tadabbur dan lain sebagainya. Maka dalam setiap huruf dari Al-Quran itu punya hak yang mesti kita tunaikan. Kalau belum tahu, banyak-banyak kita baca. Contoh, antara huruf ta, antara huruf sa, antara huruf shin itu sangat berbeda. Kadang-kadang kita dalam pembukaan acara, ya Pak Ji, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nah, itu kan sudah melanggar sebetulnya. Asrafil dengan ashrafil itu berbeda. Antara ashraf dengan asraf. Kalau ashraf berarti kita menunjukkan bahwasanya Nabi itu asrafil anbiya, Nabi atau manusia yang paling mulia. Tapi ketika kita salah sebut atau tak mau belajar, kita sebut Nabi itu asrafil. Asrafil itu artinya Nabi itu orang yang paling boros. Asraf itu artinya orang yang paling boros. Ashraf orang yang paling mulia. Maka itu hak-hak dalam Al-Quran mesti kita belajar. Namun demikian, jangan pula gara-gara bacaan kita kurang bagus, kita tak mau membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan Al-Quran berdasarkan hadis tadi adalah wahafizul lisan. Tak cukup hanya sekedar bisa baca Al-Quran, tapi mulut kita kasar. Orang lain suka sakit hati dengan kita kalau berarti kita tidak bisa menjaga lisan. Maka salamatul insan fi hifzil lisan. Orang itu bisa selamat kalau dia bisa menjaga lisannya. Maka dalam kaidah bahasa Arab, wa in taslim, ya Ustaz? Kalau kamu mensukunkan bacaan, taslim, kamu akan selamat. Kita tak tahu akhir bacaan itu, Pak Samira. Misalnya assalamualaikum atau
assalamualaikum atau assalamualaikumi. Kita tak tahu karena kita orang awam. Tapi kalau kita sukunkan saja assalamualaikum, dah aman gitu. Nah, juga bacaan yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tak tahu alamina, alaminu atau alamini karena kita orang awam, kita tak tahu. Tapi dengan disukunkan saja selamat kita. Kaidah dari wa in taskun taslim. Kalau engkau sukunkan saja engkau akan selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama dengan Qul huwallahu ahad. Sebagian tak paham mau menyambung Qul huwallahu ahadul lillahus samad. Padahal di situ ada nunul wiqayah. Qul huwallahu ahadul lillahus samad kalau disambung. Itu orang yang didudukan surga yang kedua, orang lisan orang yang bisa menjaga lisan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bisa menjaga lisan. Pepatah Melayu mengatakan biar pecah di perut daripada pecah di mulut. Yang ketiga yang dirindukan surga itu berdasarkan sabda Nabi SAW tadi adalah wa mut'imul ji'an. Orang itu gemar memberi makan kepada orang yang lapar. Ini termasuk yang lapar semua. Alhamdulillah Muhammad sudah mengamalkan itu. Tapi meski kita ingat satu lagi hadis kata Nabi. Syarrut ta'am ta'amul walimah kata Nabi. Seburuk-buruknya hidangan itu adalah undangan pesta, entah pesta nikah, pesta akikah, khitan, syukuran haji dan sebagainya. Itu seburuk-buruknya makanan kata Nabi. Seburuk-buruknya hidangan. Kenapa? Yud'a lahal aghniya wa yutrakal fuqara. Yang diundang kaya-kaya saja. Miskin dah, bau busuk. Itu hidangan kita, Bapak, itu hidangan yang paling jelek di mata Allah. Kenapa? Yud'a lahal aghniya, yang diundang yang kaya-kaya. Wa yutrakal fuqara, yang miskin dan fakir miskin jangan diundang. Itu siap-siap makanan kita terburuk di hadapan Allah. Yang terakhir yang dirindukan surga wasa ini bisa yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan keempat-empatnya ini ada dalam hidup kita sehingga kita dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.